I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Baik, yang terhormat Ibu Sri Utami, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah mikroekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai analisis kurva kepuasan bersama. Sebelum melangkah ke pembahasan materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Untuk mengefisienkan waktu, materi pertama akan dipresentasikan oleh Dewi Putri. Kepada Dewi Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya Putri Dewi akan menjelaskan mengenai garis anggaran pendapatan, di mana garis anggaran pendapatan atau budget line ini menunjukkan keterbatasan konsumen dalam memilih berbagai kombinasi barang yang dapat dibeli dengan pendapatan tertentu. Meskipun ada kurva kepuasan sama, tetapi yang menggambarkan keinginan dan kepuasan yang diperoleh dari berbagai konsumsi barang, tetapi anggaran pendapatan pengeluaran dapat memperhitungkan batasan pendapatan yang dihadapi atau diperoleh oleh konsumen. Nah, persoalan yang sedang dihadapi oleh setiap konsumen adalah bagaimana caranya membelanjakan pendapatannya untuk menciptakan kepuasan yang maksimum. Nah, kurva kepuasan sama saja tidak cukup untuk mengatasi masalah ini, karena kurva ini tidak menggambarkan kemampuan finansial konsumen. Oleh karena itu diperlukan garis anggaran pengeluaran untuk menunjukkan berbagai kombinasi barang yang dapat dibeli dengan pendapatan yang tersedia. Nah, dengan menggabungkan kedua konsep ini, yaitu kurva kepuasan sama dan garis anggaran pengeluaran, dapat menentukan berbagai kombinasi barang yang dapat dibeli yang dapat meningkatkan kepuasan maksimum dan disesuaikan dengan batasan pendapatan yang dimilikinya. Contoh angka. Garis anggaran pengeluaran menunjukkan kombinasi dua barang yang dapat dibeli oleh konsumen dengan pendapatan tertentu. Dalam contoh ini, seorang konsumen memiliki sebesar Rp90.000 untuk dibelanjakan pada makanan dan pakaian, dengan harga makanan Rp6.000 per unit dan pakaian Rp9.000 per unit. Tabel 8.2 memperlihatkan beberapa kombinasi makanan dan pakaian yang dapat dibeli dengan uang tersebut, seperti gabungan A 15 unit makanan dan 0 pakaian, dan menghabiskan sebesar Rp90.000 hanya untuk makanan. Gabungan F 0 makanan dan 10 unit pakaian, menghabiskan Rp90.000 hanya untuk pakaian. Gabungan B sampai E kombinasi antara makanan dan pakaian. Misalnya gabungan D menunjukkan 6 unit makanan dan unit pakaian. Pada gambar 8.3, garis anggaran pengeluaran digambarkan berdasarkan kombinasi-kombinasi dari tabel 8.2. Setiap titik di garis tersebut menunjukkan kombinasi yang dapat dibeli oleh konsumen. Titik seperti Y berada di garis anggaran dan menggambarkan kombinasi yang tidak mungkin dibeli karena melebihi uang yang dimiliki. Sebagai contoh, titik Y membutuhkan sebesar Rp144.000, sedangkan konsumen hanya memiliki Rp90.000. Sedangkan titik X menunjukkan kombinasi barang yang bisa dibeli dengan uang yang tersisa. Jika dihitung, sisa uang dapat diketahui berdasarkan harga gabungan barang titik X dan dibandingkan dengan total sebesar Rp90.000 yang tersedia. Baik, selanjutnya saya Siti Aisyah akan menjelaskan terkait efek perubahan harga atau pendapatan, yang dimana perubahan harga atau pendapatan dapat mempengaruhi garis anggaran pengeluaran konsumen yang akan menggambarkan berbagai kombinasi barang yang dapat dibeli dengan pendapatan tertentunya. Nah, di sini saya akan mengambil contoh pada akibat perubahan harga,
yang menunjukkan dampak perubahan harga. Misalnya jika pendapatan konsumen itu 90.000, harga makanan 6.000 dan harga pakaian 90.000 dan garis awal anggarannya adalah AB. Nah, yang pertama, jika harga pakaian itu naik menjadi 15.000 sementara harga makanan tetap, garis anggarannya akan bergeser ke AC yang karena hanya 6 unit pakaian yang bisa dibeli. Artinya jika harga pakaian itu naik sementara harga makanan itu tetap, maka garis anggarannya akan bergeser, akan mengurangi jumlah pakaian yang bisa dibeli. Terus yang kedua, jika harga pakaian itu turun menjadi 6.000, maka garis anggarannya akan berubah ke AD yang memungkinkan pembelian hingga 15 unit pakaian. Maksudnya, jika harga pakaian itu turun, maka garis anggaran itu akan bergeser dan memungkinkan pembelian pakaian yang lebih banyak. Terus yang ketiga, perubahan harga secara proporsional akan menyebabkan perubahan sejajar pada garis anggaran. Jika harga makanan dan pakaian itu turun 50%, maka garis anggarannya juga akan bergeser secara sejajar. Maksudnya, jika harga makanan dan pakaian itu turun secara proporsional atau signifikan atau seimbang, maka garis anggarannya akan tetap sejajar tetapi meningkatkan daya belinya. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan terkait akibat dari perubahan pendapatan, yang dimana menunjukkan dampak perubahan pendapatan. Misalnya jika pendapatan itu 90.000, harga makanan itu 6.000 dan harga pakaian itu 9.000, maka garis anggaran awalnya adalah PQI. Nah, jika pendapatan itu menurun menjadi 54.000 dan garis anggarannya itu akan bergeser ke kiri menjadi RS dan menunjukkan konsumen sekarang hanya dapat membeli 9 unit makanan atau 6 unit pakaian. Nah, maksudnya jika pendapatan itu turun, maka garis anggarannya akan bergeser ke kiri dan akan mengurangi kemampuan konsumen untuk membeli barang. Terus yang kedua, sebaliknya jika pendapatan itu naik menjadi 108.000, nah garis anggarannya akan bergeser ke kanan akan menjadi TU yang akan memungkinkan kemungkinan pembelian pakaian itu hingga 18 unit atau 12 unit pakaian. Nah, maksudnya jika pendapatan itu naik, maka garis anggarannya akan bergeser ke kanan dan akan memungkinkan daya beli konsumen itu meningkat. Jadi secara keseluruhan untuk penjelasan efek perubahan harga atau pendapatan itu, perubahan harga itu hanya mengubah kemiringan garis anggaran, sedangkan perubahan pendapatan itu menggesernya tanpa mengubah kemiringannya. Kurva anggaran. Contoh angka dari garis anggaran konsumen memiliki 90.000 untuk membeli makanan dan pakaian. Harga makanan adalah 6.000 per unit, sedangkan pakaian 9.000 per unit. Pada tabel 8.2 menunjukkan berbagai kombinasi makanan dan pakaian yang dapat dibeli seperti gabungan A, 15 unit makanan dan 0 pakaian. Untuk gabungan F, 0 makanan dan 10 pakaian, dan gabungan D, 6 makanan dan 6 pakaian. Garis anggaran dalam gambar 8.3 menggambarkan batas maksimal belanja berdasarkan pendapatan. Pada titik Y, kombinasi yang tidak bisa dibeli karena melebihi anggaran. Titik X, kombinasi yang bisa dibeli tetapi menyisakan sebagian anggaran. Kurva dan pilihan konsumen. Kurva menunjukkan pilihan kombinasi konsumen yang dapat dilakukan. Jika konsumen membeli lebih banyak makanan, maka jumlah pakaian yang dibeli lebih berkurang. Begitu pula sebaliknya. Efek perubahan harga dan pendapatan akibat perubahan harga. Jika harga pakaian turun dari 9.000 menjadi 6.000, konsumen bisa membeli lebih banyak pakaian, sehingga garis anggaran bergeser keluar A, B, ke AC. Akibat perubahan pendapatan, jika pendapatan turun menjadi 54.000, garis anggaran bergeser ke kiri atau PQI menjadi RS, sehingga daya beli berkurang. Jika pendapatan naik menjadi 108.000, garis anggaran bergeser ke kanan dari PQI menjadi TU. Kemungkinan pembelian lebih banyak makanan atau pakaian.
Jadi kesimpulannya, pada gambar kurva yang ditampilkan menjelaskan bagaimana anggaran, harga barang, dan pendapatan memengaruhi keputusan konsumen. Jika harga turun atau pendapatan naik, konsumen bisa membeli lebih banyak barang, sehingga jika harga naik atau pendapatan turun, daya beli bisa menurun. Kurva dalam gambar tersebut menggambarkan garis anggaran atau budget line yang menunjukkan kombinasi maksimal dari dua barang atau makanan dan pakaian yang bisa dibeli oleh konsumen dengan pendapatan tertentu. Adapun penjelasan kurva untuk gambar 8.2 atau gabungan makanan dan pakaian yang dapat dibeli. Konsumen memiliki 90.000 uang. Harga makanan 6.000 per unit. Harga pakaian 9.000 per unit. Kombinasi yang dapat dibeli A 15,0 atau 15 makanan dan 0 pakaian. F 0,10 atau 0 makanan dan 10 pakaian, dan D 6,6 makanan dan 6 pakaian. Gambar 8.3 atau kurva garis anggaran pengeluaran. Sumbu horizontal atau X jumlah pakaian dan sumbu vertikal atau Y jumlah makanan. Garis anggaran adalah garis lurus yang menghubungkan titik A yaitu 15,0 dan titik F 0,10. Setiap titik di garis menunjukkan kombinasi makanan dan pakaian yang bisa dibeli dengan harga 90.000. Titik di atas garis Y dapat dibeli karena melebihi anggaran, sedangkan titik di bawah garis X bisa dibeli tetapi ada sisa anggaran. Perubahan garis anggaran. Jika pendapatan naik, garis anggaran bergeser ke kanan, kemungkinan pembelian lebih banyak barang. Jika pendapatan turun, garis anggaran bergeser ke kiri, mengurangi daya beli. Jika harga pakaian turun, konsumen bisa membeli lebih banyak pakaian, sehingga garis anggaran melengkung keluar. Jadi kesimpulannya, kurva ini menunjukkan bagaimana konsumen harus memilih antara makanan dan pakaian, dan anggaran yang terbatas. Jika mereka ingin membeli lebih banyak makanan, mereka harus mengorbankan pakaian, dan juga sebaliknya. Selanjutnya yaitu kurva perubahan harga. Gambar tersebut menjelaskan efek perubahan harga dan pendapatan terhadap garis anggaran konsumen yang menggambarkan berbagai kombinasi barang yang bisa dibeli dengan pendapatan tertentu. Penjelasan dari isi gambar tersebut yaitu efek perubahan harga. Jika harga pakaian naik menjadi 15.000 atau harga makanan tetap, garis anggaran bergeser dari AB ke AC, yang berarti daya beli pakaian berkurang, misalnya hanya bisa membeli 6 unit pakaian. Jika harga pakaian turun menjadi 6.000, garis anggaran ini menjadi RS, menunjukkan daya beli yang berkurang, misalnya hanya bisa membeli 9 unit makanan dan 6 unit pakaian. Jika pendapatan naik menjadi 180.000, garis anggaran bergeser ke kanan dari PQ menjadi PU, memungkinkan pembelian 18 unit makanan atau 12 unit pakaian. Jadi kesimpulannya, perubahan pendapatan menggeser garis anggaran secara paralel tanpa mengubah kemiringan. Jika pendapatan naik, konsumen bisa membeli lebih banyak barang, dan jika turun, daya beli menurun. Adapun penjelasan mengenai kurva yang ditampilkan yaitu kurva kiri atau efek perubahan harga, menunjukkan bahwa perubahan harga mengubah kemiringan garis anggaran. Kurva kanan yaitu efek perubahan pendapatan, menunjukkan bahwa perubahan pendapatan menggeser garis anggaran secara paralel. Analisis kurva kepuasan sama atau indifference kurva. Konsumen berusaha mencapai kepuasan maksimalnya dengan memilih kombinasi barang yang sesuai dengan anggaran. Titik optimal menjadi ketika garis anggaran bersinggungan dengan kurva kepuasan yang sama, menandakan kombinasi terbaik. Kesimpulannya, kenaikan harga mengurangi kemampuan belanja, sedangkan kenaikan pendapatan memperluas pilihan konsumen. Jadi kesimpulan umumnya, gambar yang ditampilkan ini menjelaskan bagaimana perubahan harga dapat pendapatan memengaruhi daya beli konsumen. Harga yang lebih tinggi membatasi pilihan, sedangkan pendapatan yang lebih tinggi memperluas kemungkinan konsumen. Adapun penjelasan mengenai kurva kiri atau efek perubahan harga, kurva ini menunjukkan bagaimana perubahan harga suatu barang mengubah kemiringan garis anggaran. Penjelasannya yaitu sumbu vertikal atau Y adalah jumlah makanan yang dapat dibeli, sedangkan sumbu horizontal atau X ialah jumlah pakaian yang dapat dibeli. Garis AB atau garis anggaran awal
dengan pendapatan sebanyak 80.000. Garis AC, jika harga pakaian naik menjadi 15.000, daya beli pakaian berkurang, misalnya hanya bisa membeli 6 unit. Dan garis AD, jika harga pakaian turun menjadi 6.000, maka daya beli pakaian meningkat hingga 15 unit pakaian. Jadi untuk kesimpulan kurva kiri, jika harga pakaian naik, garis anggaran menjadi lebih curam karena konsumen hanya bisa membeli lebih sedikit pakaian. Dan jika harga pakaian turun, maka garis anggaran menjadi lebih landai, menunjukkan daya beli pakaian meningkat. Perubahan harga hanya mengubah kemiringan garis, tidak menggeser secara paralel. Selanjutnya yaitu kurva kanan atau yang menunjukkan efek perubahan pendapatan. Kurva ini menunjukkan bagaimana perusahaan dapat menggeser garis anggaran secara paralel tanpa mengubah kemiringan. Adapun penjelasan kurvanya yaitu sumbu vertikal Y, yaitu jumlah makanan yang dapat dibeli. Kemudian sumbu horizontal atau X ialah jumlah pakaian yang dapat dibeli. Adapun garis PQ yaitu garis anggaran awal dengan pendapatan 90.000, yaitu garis RS jika pendapatan turun menjadi 54.000, daya beli konsumen berkurang, misalnya hanya bisa membeli 9 unit makanan dan 6 unit pakaian. Dan garis TU, jika pendapatan naik menjadi 108.000, konsumen bisa membeli lebih banyak barang sehingga 18 unit makanan atau 12 unit pakaian. Adapun kesimpulan kurva yang kanan yaitu jika pendapatan meningkat, garis anggaran bergeser ke kanan, kemungkinan lebih banyak pilihan konsumen. Jika pendapatan menurun, garis anggaran bergeser ke kiri, mengurangi daya beli. Perubahan pendapatan hanya bergeser garis anggaran secara paralel, tidak mengubah kemiringan. Jadi kesimpulannya, kurva kiri atau efek perubahan harga mengubah kemiringan garis anggaran, sedangkan kurva kanan atau efek perubahan pendapatan menggeser garis anggaran secara paralel. Kombinasi terbaik terjadi saat garis anggaran bersinggungan dengan kurva kepuasan sama atau indiferensial kurva, menunjukkan pilihan optimal bagi konsumen. Baik, dari pemaparan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam analisis kurva kepuasan bersama dan garis anggaran pengeluaran, konsumen berusaha mencapai kepuasan maksimal dengan memilih kombinasi barang yang sesuai dengan batas pendapatan. Garis anggaran menunjukkan apa yang bisa dibeli, sementara kurva kepuasan bersama mencerminkan preferensi konsumen. Titik optimal tercapai ketika garis anggaran bersinggungan dengan kurva kepuasan sama, mendapatkan kombinasi terbaik. Perubahan harga atau pendapatan mempengaruhi garis anggaran, di mana kenaikan harga mengurangi kemampuan belanja, sedangkan kenaikan pendapatan memperluas pilihan. Dengan demikian, pemahaman ini membantu konsumen membuat keputusan yang lebih efektif dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.